Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, aduh, sebenarnya tadi malam tuh saya sudah membuat eh, pertemuan ketiga. Ya, cuman sayangnya itu, aduh, ternyata tidak terekam lagi suaranya. Sungguh teledor banget ya diriku ya. Aduh, ya udah ya. Setelah kalian mempelajari di pertemuan awal itu tentang interface, jadi interface itu adalah sebuah pengenalan apa saja sih yang dimiliki oleh Microsoft Word itu sendiri. Terus pertemuan kedua kalian sudah bisa membuat naskah, teks atau melakukan pengetikan, dan sekarang yang pertemuan ketiga kita belajar tentang pengeditan. Oke, ya. Mungkin kalau mendengar kata edit itu kalian sudah tahu ya, edit itu rubah gitu kan ya, dari yang bentuknya mungkin A misalkan jadi A kutip dan lain sebagainya lah, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Oke, misalnya di sini saya mempunyai, sebelumnya saya mau mengetik dulu ya biar enak, hero itu. Jadi kita nanti akan coba melakukan pengeditan di sini. Bentar, kita blok dulu. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara melakukan blok langsung. Ya, karena di pengeditan ini kalian wajib banget belajar yang namanya blok supaya mempermudah kalian ketika dalam melakukan pengeditan seperti itu. Ya, sebentar lagi. Oke, tunggu kita buat. Nah, oke. Masih ingat kan tentunya ya. Ini adalah sebuah teks naskah. Ini yang sudah saya buat, hero itu. Ya. Jadi di sini nanti kalian bisa melakukan edit teksnya. Langkahnya yang jelas, kalau mau melakukan pengeditan itu biasanya kita ngeblok suatu teks ya atau naskahnya. Nah, namanya ngeblok itu kalian bisa menggunakan mouse. Kalau menggunakan mouse ya jelas tuh yang tadinya yang berkedip titik-titiknya itu, garis lurusnya berkedip itu kalian taruh di mana yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau berada di pojok kiri, ya kalian arahkan I besarnya itu di pojok kirinya. Tapi kalau misalkan ingin di tengahnya, misalkan di sini, kalian klik saja di sini, maka dia akan berpindah. Sama, yang lainnya juga sama. Mau taruh di belakang juga sama, di belakang seperti itu. Nah, tadi kalau kalian ingin melakukan pengeditannya di depan, maka kalian bisa blok dengan cara menggunakan mouse. Kalau menggunakan mouse tinggal ditarik saja. Tuh, mau sampai mana, edit yang mana, teksnya atau naskahnya yang mau kamu edit. Seperti itu. Nah, setelah itu kalian tahu menggunakan mouse, kalian juga bisa menggunakan keyboard. Caranya gimana gitu kan ya. Nah, kalau ingin menggunakan keyboard itu kalian tekan shift dengan arah sebelah kanan gitu, dengan arah yang sebelah kanan. Ini kalian mau sampai mana nih gitu kan melakukan pengeditannya. Itu terserah kalian, tergantung sama kalian sendiri gitu. Dan ada satu lagi sebenarnya, seandainya kalian ingin merubah total gitu kan ya, itu ada tombol navigasinya untuk melakukan blok keseluruhan daripada teks atau wordnya. Dengan cara apa? Ctrl A gitu. Ya, kalau Ctrl A itu semuanya gitu. Jadi seandainya nih kalian punya 10 halaman, oke, misalkan punya 10 halaman ya. Kalian Ctrl A, maka itu semua teks dari 10 halaman itu akan keblok seperti itu. Itu fungsi daripada Ctrl A. Oke. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang menu bar home, tapi kalian fokus pada toolbar clipboard. Di clipboard ini kalian akan menemukan yang namanya paste, copy, cut, dan format painter. Oke, ya. Yang pertama kita akan belajar tentang copy. Perhatikan, pertama kita blok dulu yang sebelah sini ya. Misalkan sampai sini ya. Jadi ada berapa kata itu? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7 ya. 7 words tuh dari 60 kata gitu kan. Nah, di sini ada 7 nih. Saya coba copy ya. Nah, untuk melakukan copy jika kalian ingin manual, gunakan kursor lalu klik copy. Tapi jika kalian ingin menggunakan keyboard, itu kalian bisa menggunakan tombol navigasi yang namanya Ctrl C gitu. CTRL sama C. Oke, sudah. Itu adalah copy ya. Lalu kita pastekan. Kalau kalian ingin pastekan, boleh langsung mengklik saja di clipboardnya, toolbar clipboardnya paste,
Atau kalau kalian ingin langsung paste, itu bisa dengan CTRL plus V seperti itu ya. Nah, itu copy dan paste gitu. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya cut. Nah, cut ini hampir sama seperti copy, hanya saja di sini ada sedikit perbedaan. Oke, di sini ya, saya contohkan, misalkan sini saya kasih kutip, sebelah sininya juga saya kasih kutip juga sama. Oke, salah itu. Nah, ini dua saya kasih kutip nih. Apabila saya copy, maka nih ya, perhatikan dulu kalau copy, tek gitu ya. Nah, itu kan copy itu. Tapi kalau cut gimana? Gitu kan? Nih cut ya, kalian perhatikan. Kalau cut, kalian bisa langsung ke clipboard, klik aja gambar gunting, atau kalau kalian ingin langsung melakukan cut, tombol navigasinya CTRL plus X. Seperti itu. Hilang ya. Terus kita pastikan lagi CTRL plus V. Nah, bedanya di mana antara copy dan cut? Kalau copy, kalian melakukan penyalinan sebuah teks atau naskah itu dengan adanya jejak. Maksudnya dengan adanya jejak adalah data yang sebelumnya itu tidak hilang. Seperti itu copy. Tapi kalau kalian melakukan cut, kalau cut itu kalian memindai atau menyalin sebuah teks itu tanpa adanya jejak. Maksudnya apa tanpa adanya jejak? Jadi data sebelumnya itu hilang. Nah, itu cut. Oke, jelas ya. Memindai udah, terus kita belajar tentang apa ya, undo sama redo ya. Undo sama redo ini itu membatalkan sebuah perintah gitu. Maksudnya gimana sih membatalkan sebuah perintah? Oke, jadi ini yang di atas ini itu adalah undo ya, yang sebelah sini adalah redo gitu kan ya. Nah, undo sama redo ini kalian bisa menggunakan tombol navigasi. Sebelum kita belajar tombol navigasi, yang jelas fungsi daripada undo adalah membatalkan pengeditan. Oke, membatalkan pengeditan. Fungsi daripada undo ya. Undo ini kalian bisa menggunakan jalan pintas, yaitu Ctrl Z. Nih, saya gunakan Ctrl Z. Tuh, hilang kan? Karena membatalkan pengeditan gitu kan. Nah, itu fungsi daripada undo. Lalu kita beralih ke redo gitu kan. Kalau redo itu fungsinya sebagai membatalkan pembatalan perintah ya, atau pengeditan, membatalkan pembatalan pengeditan gitu. Maksudnya gimana? Oke, kalau kita menggunakan redo itu jalan tombol navigasinya adalah Ctrl Y. Tuh, kembali lagi kan nggak jadi gitu. Oh, bener tadi kan gitu. Tapi iya bener ya udah diituin lagi gitu kan. Nah, kalian bisa menggunakan Ctrl Y gitu kan. Oke, jelas ya. Itu membatalkan suatu perintah itu ada dua, ada undo sama ada redo. Terus kalau kalian ingin melakukan pengeditan, penyalinan teks atau memindai teks, itu kalian bisa menggunakan cut atau copy. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar, tetap fokus ya pada home, cuman clipboard kita sudah selesaikan. Nanti di sini kita akan belajar pada toolbarnya font. Tapi toolbar font di sini kita tidak akan belajar banyak karena yang fungsi inti atau pembelajaran intinya saja. Nah, di sini di font ini kalian perhatikan di sini ada tulisan Calibri kan, terus ada tulisan angka 11 gitu kan, terus ada tulisan B, I, U sampai dengan di sini ada yang A di garis bawahi atau ada warnanya, warna hitam. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Jadi Calibri ini maksudnya adalah font tulisannya. Tulisan ini bisa kalian rubah sesuka hati kalian, terserah. Di sini ada pilihannya tuh ya, sini ada pilihannya. Misalkan saya ingin menggunakan tulisan daripada Bodoni MT gitu, maka akan berubah tulisannya menjadi Bodoni MT seperti itu ya. Nah, sama font size-nya pun bisa kalian rubah gitu kan, terserah kalian ukurannya mau pakai berapapun gitu, atur sama diri kalian sendiri lah. Tapi saya kan nyarinya ini terlalu banyak di font ini. Gimana dong caranya supaya mempermudah? Gampang, tinggal di blok aja. Kalian tulis apa yang mau kalian inginkan. Misalkan saya ingin Arial. Nah, berubah tulisannya menjadi Arial. Oke, jelas ya. Nanti kalau kalian mau pakai Times New Roman, pakai Times New Roman, ketik aja langsung. Nah, itu fungsi daripada itu ya font ya. Terus kalau kalian ingin menggunakan font size udah. Nah, di sini ada bold.
Ya, bold juga kalian bisa lakukan. Jadi untuk menebalkan tulisan, tulisan mana yang mau ingin kalian tebalkan, terus itu untuk italic. Jadi kalian mau milih gimana nih, saya pengen memiringkan tulisan yang mana gitu kan ya. Kalian boleh sama di blok dulu ya, jelas teksnya atau naskahnya yang dimaksud, yang ingin dimiringkan itu apa. Terus underline, kalian juga boleh menggunakan underline untuk menggarisbawahi sebuah teks atau naskah seperti itu. Sedangkan A yang berwarna ini itu maksudnya adalah font color. Jadi kalian bisa merubah tulisan atau merubah warna tulisannya. Itu oke, jelas ya untuk mengeditan sebuah teks gitu. Nah, selain itu kita juga akan belajar yang namanya change case. Masih di font juga ya. Change case itu yang mana gitu kan. Nah, ini adalah change case. Di change case ini kalian bisa merubah tulisan. Maksudnya gimana? Oke, di situ ada sentence case, lower case, upper case gitu kan, kapitalis H word sama toggle case ya, toggle case. Nah, sentence case fungsinya adalah mengubah kalimat pada teks dengan diawali huruf besar. Maksudnya gimana gitu kan? Jadi di awal sebuah kalimat, ketika kalian mengetikkan sebuah kalimat, ketika mengetikkan kalimat semua gitu kan sampai selesai, dan nanti kalian klik sentence case, maka di awalnya itu akan menjadi huruf kapital atau huruf besar. Oke, itu fungsi daripada sentence case. Lower case adalah mengubah kata atau kalimat dengan huruf kecil. Nih, ini kan semua huruf besar nih ya. Kita coba nih ya. Misalkan kita blok semua, terus kita klik lower case. Nah, tulisannya akan menjadi huruf kecil semua, gitu maksudnya. Oke, itu adalah lower case. Terus kita gunakan namanya upper case. Upper case adalah mengubah kata atau kalimat dengan huruf kapital ya. Jadi merubah dengan huruf kapital. Kita klik coba. Nah, kembali lagi kan ke huruf kapital, huruf besarnya. Oke, terus kita juga menggunakan yang namanya kapitalis H word ya, mengubah setiap awal kata dengan huruf besar. Coba kita coba. Tuh, jadi setiap kata itu menjadi huruf besar depannya saja. Jadi per kata ya, misalkan hero itu kan ada dua kata, berarti H sama I-nya itu yang akan menjadi huruf besar. Seperti itu namanya kapitalis H word. Terus kalian akan juga belajar toggle case. Nah, toggle case ini sedikit apa ya, aneh gitu tulisannya, karena mengubah setiap awal kata dengan huruf kecil. Tuh. Jadi awal katanya doang yang hurufnya kecil gitu kan. Ya, itu seperti itu. Oke. Jelas ya, itu pengertian daripada itu change case. Sekarang kita belajar ke editing. Oke, editing ya. Editing ini kalian akan menemukan yang namanya find, replace, sama go to. Oke, kita fokus pada find dulu. Jadi find ini adalah mencari artinya. Kalau kalian ingin mencari sebuah teks, itu bisa klik find-nya aja dengan menggunakan mouse, atau kalian bisa menggunakan tombol navigasi yang digunakan adalah Ctrl F. Sini saya langsung menggunakan Ctrl F. Nah, di sini ada find and replace. Jadi di kolom ini nanti kalian akan belajar sendiri gitu. Find ya, mencari gitu kan. Apa sih find what? Apa yang mau kamu cari gitu. Misalkan saya ingin mencari tulisan itu, misalkan seperti itu. Lalu kalian klik find next. Oke, di situ ketemu kan ya, ada itu gitu. Nah, kalau kalian sudah mengerti fungsi daripada find what, kalian sudah bisa lanjut ke selanjutnya, yaitu replace. Oke, itu di situ kan find what, apa yang kamu cari itu gitu. Nah, di sini ada di bawahnya kolom kedua itu kalian baca tulisan replace with, ganti dengan gitu kan, misalkan double O itu gitu. Nah, di sini ada replace sama replace all. Jadi bedanya replace sama replace all adalah terletak pada kata all-nya. Kalau replace itu hanya satu kata ya, kalau replace all itu semua kata. Misalkan maksudnya gini, replace di situ ada satu itu ya, tapi itu yang lain tidak berubah, itu replace. Sedangkan replace all itu ada kata itu, di sini ada banyak itunya. Jadi kalau kita klik replace all, maka semuanya akan double O. Ya, kita coba. Ya, semuanya akan berubah menjadi double O gitu. Kalau yang itunya saja, hero-nya mah enggak gitu, karena kita menggunakan itu. Oke, itu replace, jelas ya pengertiannya. Selanjutnya kita ke go to. Ya, go to adalah enter page number. Oh iya, untuk
tombol navigasi dari replace itu kalian bisa menggunakan CTRL plus H gitu ya untuk yang menggunakan replace. Oke, selanjutnya adalah go to. Kembali lagi, go to itu menuju ke halaman tertentu. Tombol navigasi dari go to aja CTRL plus G gitu kan. Nah, di sini kalian langsung bisa menemukan halaman yang mau kalian temukan. Misalkan di sini kan saya page 1 of 1. Ya sayangnya page 1 of 1. Coba ada 10, ketika saya enter angka 5 misalkan gitu kan. Nanti dia akan ada di halaman 5 gitu. Nah, nanti di situ tinggal kalian edit maunya yang mana gitu kan. Oke, jelas ya. Jangan lupa kunjungi website kami gitu kan ya di www.infoheroito.cf. Jangan lupa juga subscribe channel kita dalam pembelajaran kita di YouTube ya, Heroito gitu kan. Nanti kalian bisa temukan itu video ini itu dari mana ya, dari website kami gitu, Heroito. Oke. Jadi bukan hanya di YouTube saja, ada di website kami juga pasti akan kami upload gitu kan ya videonya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.